Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kesiapan rohani yang penuh dengan integritas dan kesaksian yang nyata. Penulis mengajak kita untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Bagian ini mengingatkan kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Menguduskan Kristus berarti mengutamakan Dia di atas segalanya dalam pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Ini juga mengajarkan bahwa pengenalan pribadi akan Kristus adalah fondasi untuk menjalani kehidupan Kristen. Ketika Kristus berdaulat di dalam hati, hidup kita akan memancarkan cahaya iman kepada dunia. Saudara-saudara terkasih, kekristenan bukanlah sesuatu yang kita jalani hanya pada saat-saat tertentu. Kesaksian kita tentang iman harus selalu siap diberitakan kapan saja dan di mana saja. Ini bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal menunjukkan kasih, pengampunan, dan kebenaran dalam perbuatan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, harapan dalam konteks ini adalah keyakinan akan janji-janji Allah melalui Kristus. Hidup dalam pengharapan berarti hidup dalam sukacita, meskipun ada tantangan dan penderitaan. Kita dipanggil untuk menjelaskan alasan pengharapan ini dengan rendah hati, bukan untuk berdebat, tetapi untuk membagikan kebenaran dalam kasih. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam ayat ini, konteksnya menuntut agar jawaban yang diberikan dilakukan dengan kelemah lembutan dan dengan rasa hormat. Kesaksian kita tidak hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini ada pesan Tuhan yang perlu kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu yang pertama, Kristus harus menjadi Tuhan di hati kita. Menguduskan Kristus berarti memberikan tempat tertinggi baginya di dalam hati kita. Ini adalah tentang pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan atas segala aspek hidup kita, pikiran, perasaan, keputusan, dan tindakan. Dengan kata lain, iman kita harus menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga nyata dalam perbuatan. Pesan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah selalu siap memberi pertanggungan jawab. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menantang kita untuk siap setiap saat untuk menjelaskan iman dan pengharapan yang kita miliki. Ini menuntut kita untuk memiliki pemahaman yang baik tentang iman kita, sehingga kita dapat berbicara dengan jelas, dengan bijak, dan penuh kasih kepada siapa saja yang bertanya. Pesan yang ketiga adalah pengharapan yang nyata dalam Kristus. Saudara-saudara terkasih, iman Kristen berakar pada pengharapan yang teguh kepada janji Allah, kehidupan kekal,
pemulihan, dan damai sejahtera melalui Kristus. Namun pengharapan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah tantangan dan kesulitan. Pesan Tuhan yang keempat bagi kita pagi ini adalah kesaksian yang lemah lembut dan penuh hormat. Saudara-saudara terkasih, memberi pertanggungan jawab bukanlah tentang memenangkan argumen, tetapi menyampaikan kebenaran dengan kasih, dengan rendah hati dan rasa hormat pada orang lain. Pendekatan ini menunjukkan karakter Kristus yang sejati. Karena itu, nats ini adalah undangan untuk hidup dalam integritas iman, menjadikan Kristus pusat hidup, dan berbagi pengharapan dengan cara yang menarik orang lain kepada Allah. Itu juga mengingatkan kita untuk tidak hanya percaya, tetapi juga bertanggung jawab atas iman yang kita miliki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita, memotivasi kita untuk hidup di dalam kebenaran, menyatakan iman kita dengan kasih dan penuh hormat, sehingga hidup kita, iman kita, perkataan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.